Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya dari kelompok 11 yang menjelaskan kajian arsitektur basis data. Sebelum saya menjelaskan, saya akan mengenalkan nama kelompok saya itu ada. Yang pertama itu ada data. Data adalah sekumpulan informasi atau juga keterangan-keterangan dari suatu hal yang diperoleh dengan melalui pengamatan atau pencarian dari sumber-sumber tertentu. Arsitektur basis data menggambarkan diagram implementasi antara komponen-komponen penyusun sistem manajemen basis data. Yang B ada basis data. Basis data adalah kumpulan data yang terhubung secara logika di mana dirancang, dibangun, dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan informasi suatu organisasi. Selanjutnya ada perbedaan arsitektur basis data dengan sistem basis data. Yang pertama ada arsitektur basis data, lebih ke fokus ke bagian disimpan dalam media penyimpanan yaitu hard disk. Masalahnya ada indexing, kecepatan akses, squeezing atau tersebar. Yang kedua adalah sistem basis data adalah sistem yang terdiri dari elemen atau kumpulan yang saling berhubungan dan memiliki tugas masing-masing mengakses suatu data. Terdapat 3 kajian arsitektur basis data. Yang pertama ada tingkatan eksternal. Tingkatan eksternal menggambarkan pandangan penggunaan pada basis data. Yang kedua ada tingkatan konseptual. Tingkat konseptual menggunakan himpunan pandangan dari basis data. Yang ketiga ada tingkatan internal. Terdapat internal merupakan referensi fisik. Tujuan utama dari 3 tingkatan arsitektur basis data adalah: yang pertama, ada setiap penggunaan harus mengakses data yang sama. Yang kedua, penggunaan tidak diizinkan untuk berhubungan langsung dengan penyimpanan fisikal. Yang ketiga, ada database administrasi atau DBA. Harus dapat mengubah struktur penyimpanan basis data tanpa pengubahan pandangan penggunaan. 4. Struktur internal dari basis data harus tidak berpengaruh oleh perubahan aspek fisik. Yang kelima, data administrasi harus tidak mengubah struktur konseptual dari basis data tersebut. Hierarki data adalah bagian-bagian yang saling menghubungkan satu sama lain untuk membentuk suatu kumpulan informasi yang disajikan berbagai alat penggunaan yang memiliki fungsi informasi yang berbeda-beda. Data yang telah diorganisasikan ke dalam suatu hierarki dibagi menjadi 3, yaitu elemen data, rekaman, dan berkas. Yang pertama, elemen data adalah satuan data terkecil yang tidak dapat dibaca lagi menjadi unit lain yang bermakna. Contohnya pada data kepegawaian. Elemen data dapat berupa nama pegawai, alamat, kota tempat tinggal, dan atribut lain yang menyangkut seorang pegawai. Yang kedua yaitu rekaman, merupakan gabungan sejumlah elemen data yang saling terkait. Sebagai contoh yaitu nama, alamat, kota, dan tanggal lahir seorang pegawai dapat dihimpun dalam sebuah rekaman. Yang ketiga yaitu berkas. Berkas merupakan kumpulan rekaman data yang terkait dengan suatu objek dalam sistem basis data relasional. Berkas mewakili kumpulan yang disebut tabel atau relasi. Materi selanjutnya yaitu abstraksi data. Abstraksi data merupakan tingkatan atau level dalam bagaimana melihat data dalam sebuah sistem basis data. Terdapat 3 level abstraksi data. Yang pertama yaitu level fisik, yang merupakan level terendah dalam abstraksi data yang menunjukkan bagaimana sesungguhnya suatu data disimpan. Pada level ini, pemakai melihat data sebagai gabungan dari struktur dan datanya sendiri. Pemakai juga berkompeten dalam mengetahui bagaimana representasi fisik dari penyimpanan atau pengorganisasian data. Yang kedua yaitu level logika atau konseptual yang merupakan level berikutnya dalam abstraksi data yang menggambarkan data apa yang sebenarnya disimpan dalam basis data dan hubungannya dengan data lain. Yang terakhir yaitu level penampakan yang merupakan level tertinggi dari abstraksi data yang hanya menunjukkan sebagai dari basis data. Banyak user dalam sistem basis data tidak akan terlihat dengan semua data atau informasi yang ada atau yang disimpan. Data yang diperlihatkan juga bisa saja tidak berasal dari hanya sebuah tabel, tapi mewakili relasi antar tabel. Bagi pemakai yang menggunakan
terasa sebagai satu kesatuan data yang nampak. Arsitektur sistem basis data ada 4 sistem. Yang pertama yaitu sistem terpusat. Sistem basis data tersentralisasi adalah sistem basis data yang dikontrol secara terpusat atau biasa juga dikatakan hanya satu pengontrol. Pemrosesan data sistem ini dilakukan oleh komputer yang ditempatkan di dalam suatu lokasi yang ditujukan untuk melayani semua pemakai dalam organisasi. Banyak digunakan oleh perusahaan yang tidak memiliki cabang. Sistem ini terdiri dari atas sebuah mesin server dan sejumlah terminal yang menjadi tempat user berinteraksi dengan sistem. Adapun kelebihan dari sistem ini yaitu data dapat distandarkan dengan data dictionary, yang dimana maksudnya dengan keadaan ini dapat dimungkinkan pertukaran data antar sistem. Adapun kekurangannya yaitu kemampuan pembagian data menyebabkan terjadinya pelanggaran wewenang dan security data. Sistem selanjutnya yaitu sistem client server. Basis data client server adalah sistem basis data yang pengontrolannya dilakukan berdasarkan client dan server. Sistem ini terdiri dari atas 2 komponen mesin utama yaitu client dan server. Client berisi aplikasi basis data dan server berisi database management system dan basis data. Adapun kelebihan dari sistem client server yaitu efisiensi jumlah pekerjaan, yang kedua klien mengakses pada remote data, yang ketiga menyediakan fungsi database management system secara penuh pada mesin klien, yang keempat pengukuran resource secara horizontal dan vertikal. Dan kekurangannya yaitu server membentuk bottleneck, server membentuk titik kegagalan tunggal, dan kesulitan dalam pengukuran database. Sistem ketiga yaitu sistem paralel. Sistem manajemen basis data ini menggunakan beberapa prosesor dan disk yang dirancangkan untuk dijalankan secara paralel dan simultan. Sistem ini digunakan untuk memperbaiki kinerja dari database management system. Yang terakhir yaitu sistem basis data terdistribusi atau tersebar. Sistem basis data terdistribusi adalah suatu basis data yang memungkinkan seorang pengguna mengakses data yang ada pada server mana saja, tanpa perlu mengetahui server tempat data tersebut berada. Ciri sistem basis data ini adalah adanya basis data yang tersebar pada berbagai lokasi. Distribusi database management system adalah sistem software yang memberikan fasilitas untuk manajemen DBS. DBS bukan merupakan sistem di mana meskipun ada jaringan komputer, tapi database-nya hanya terletak di satu mode dari jaringan tersebut. Adapun alasan data terdistribusi yaitu data bersama, yang dimana maksudnya pengguna pada site bisa menggunakan data pada site yang lain, misal seperti sistem perbankan, masing-masing cabang menyimpan data yang berhubungan dengan cabang tersebut. Yang kedua, ketersediaan. Jika satu site gagal pada suatu sistem terdistribusi, site lain bisa melanjutkan operasi. Yang terakhir, otonomi. Masing-masing administrator bisa mengontrol data yang disimpan sesuai dengan wewenangnya. Kelebihan dari sistem terdistribusi yang pertama, otonomi lokal. Karena data terdistribusi, kelompok user yang bisa menggunakan data tersebar dapat menyimpannya di site di mana dia bekerja, sehingga masing-masing site mempunyai kontrol lokal. Yang kedua, performansi tinggi. Karena data yang digunakan pada umumnya lebih dekat dengan user, maka performansi akses ke database dapat ditingkatkan. Yang ketiga, kepercayaan. Karena ada replikasi data di lebih dari satu tempat, maka kemungkinan satu node atau site atau hilangnya aksesibilitas karena kegagalan link. Yang keempat, ekonomi. Dari sisi communication cost, lebih ekonomis dengan membagi aplikasi data. Dari sisi biaya normal, lebih ekonomis membeli komputer kecil-kecil yang kemampuannya sama dengan satu komputer besar. 5. Ekspensasinya mudah, dapat disesuaikan dengan mudah seiring dengan berkembangnya ukuran database. Paling sekitar penambahan pengolahan dana, kemampuan penyimpanan di jaringan jelas, bahwa kemampuannya tidak akan bertambah secara linier, tapi paling tidak improvisasi dapat dimungkinkan. Yang keenam, shareability, untuk merespon tren organisasi ke arah distribusi fungsional. Adapun kekurangan dalam basis data ini, yang pertama, kurangnya pengalaman.
minimnya percobaan di lingkup kerja nyata. Yang kedua, kompleksitas menambah masalah baru dari masalah yang ada pada DBS. Yang ketiga, menambah biaya hardware untuk mekanisme komunikasi. Yang keempat, kontrol yang terdistribusi. Kelebihan yang sudah disebut, tapi sayangnya ini dapat menimbulkan masalah sinkronisasi dan koordinasi. Yang kelima, keamanan. Security jaringan lebih ke kompleks dari security access database yang tersentralisasi. Yang terakhir, migrasi yang susah. Belum ada tool atau metodologi yang dapat membantu untuk konversi dari DBS ke DDBS. Selanjutnya, tipe network jaringan. Ada beberapa tipe. Yang pertama, LAN, yaitu Local Area Network, yang merupakan internet dengan jangkauan mencakup wilayah lokal. LAN sering digunakan di lingkungan kantor. Seluruh lokasi pada sistem semacam ini berdekatan satu sama lain sehingga jalur komunikasi mempunyai kecepatan lebih tinggi dari laju kesalahan lebih rendah daripada Wide Area Network. Jalur komunikasi paling umum pada LAN adalah kabel koaksial, secara-topik, dan sambungan nirkabel. Kecepatan komunikasi berkisar dari beberapa megabit per detik untuk LAN nirkabel sehingga 1 Gbps untuk Ethernet. Ethernet standar berjalan pada 10 Mbps sementara Fast Ethernet berjalan pada 100 Mbps. Selanjutnya yaitu WAN, Wide Area Network, merupakan jaringan komputer yang membentang wilayah geografis yang luas. Meskipun mungkin terbatas dalam batas-batas negara, WAN dapat dibagi menjadi dua tipe. Yang pertama, koneksi tidak menerus, seperti yang berdasarkan pada koneksi nirkabel. Host dihubungkan dengan jaringan tidak menerus. Yang kedua, koneksi menerus, seperti pada internet dengan kabel host dihubungkan ke jaringan secara terus-menerus. Kesimpulan dari presentasi kelompok kami yang berjudul Arsitektur Basis Data, yaitu pengertian dari arsitektur basis data sendiri. Sistem ini menggambarkan diagram interaksi antara komponen-komponen penyusun sistem manajemen basis data. Komponen-komponen tersebut meliputi perangkat hardware, software, jaringan komputer, dan pengguna. Adapun perbedaan arsitektur basis data dengan basis data. Arsitektur basis data lebih fokus ke data simpan dalam media penyimpanan. Yang dimaksud ini berhubungan dengan data disimpan dalam media fisik. Sedangkan basis data lebih cenderung bagaimana menggabungkan hal-hal yang berhubungan dengan manajemen data tersebut. Sekian dari kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.